Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran pada kitab Al-Muyassar, yakni tentang pembahasan nahwu. Kali ini kita memasuki bab yakni mansubatul asma, yakni isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub di kitab Al-Muyassar ini dituliskan ada berapa? Ada 12, yakni isna asyara nawan, yakni yang berupa maf'ul bih yang pertama, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, al-hal, tamyiz, mustasna, khabaru kana wa akhwatuha, dan ismu inna wa akhwatuha, al-munada, at-tawabi, yakni ada 12. Dan al-maf'ul bih sudah kita pelajari ya. Maf'ul bih ya, definisinya adalah isim yang menunjukkan atas terjadinya kepadanya lah suatu perbuatan ya, maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih nanti ada dhohir dan dhamir, kemudian lazim dan muta'addi. Muta'addi dengan maf'ulun wahidun, muta'addi dengan maf'ul lain, ada 2 maf'ul ya, sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Dan kali ini kita memasuki pembahasan yang kedua dalam kitab Al-Muyassar ini. Yang kedua itu ditulis al-maf'ulun bih, tapi di sini pada penjabarannya yang kedua ini adalah maf'ul li ajlih ya. Maka kita mengikuti saja di kitab ini, yakni yang kedua pada urutan yang sudah ditulis pada penulis. Sesudah maf'ulun bih maka pembahasannya harusnya maf'ulun fih ya. Namun di sini pembahasannya langsung ke maf'ul li ajlih. Dan nanti setelah maf'ul li ajlih baru maf'ul fih ya. Tapi nanti akan kita pelajari ya. Namun pada pembelajaran atau pembahasan maf'ul li ajlih, kemudian maf'ul fih, kemudian nanti ada maf'ul mutlaq ya, kemudian ada maf'ul ma'ah ya. Pembahasannya ini di kitab Muyassar sangat ringkas ya. Kita mengikuti sementara untuk mengikuti acuan pada kitab. Untuk pembahasan yang detail di kitab yang lanjut ya, seperti di kitab Tuhfah Tsaniyah, itu di kitab yang setelah ini ataupun di kitab yang di atasnya lagi ada Durrah Bahiyah, itu juga detail tentang pembahasan maf'ul li ajli, maf'ul fi, dan maf'ul mutlaq. Adapun kita di sini mengikuti pada pembahasan dasar ya pada kitab Al-Muyassar. Nggak apa-apa kalau maupun misalkan nanti ada kesempatan mengikuti kajian kitab nahwu yang lanjutan, itu sangat membantu atau sangat bagus sekali memberikan pemahaman kita, bahkan sampai ke kitab-kitab yang tinggi ya, seperti misalkan Alfiyah ya, Syarah Ibnu Malik, atau yang lainnya. Nah, kita baca yang pertama adalah al-maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Ya, di sini disebutkan maf'ul li ajli, definisinya adalah, kita besarkan dulu ya. Al-maf'ul li ajli ismun yudkaru li bayani sababi husulil fi'li. Yakni maf'ul li ajli adalah isim ya, isim yang disebut ya, untuk penjelasan li bayani sebab husul atau terjadinya suatu perbuatan fi'il. Jadi isim yang disebutkan untuk tujuannya untuk menjelaskan sebab suatu perbuatan. Lebih mudahnya ya, isim li ajli ini, maf'ul li ajli ini
bisa dinamakan adalah amal-amalan yang terkait dengan hati, amalan yang terkait dengan hati, atau namanya af'alul qulub. Nanti disebutkan pada di definisinya, ketentuan maf'ul bih. Jadi maf'ul li ajli apa? Jadi isim yang disebut ya untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan, atau dengan nama lain amalan yang terkait dengan hati atau af'alul qulub. Seperti contoh ya, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi, ya, yang artinya ya kita baca pada contohnya ya, ataitu, saya datang, al madrasata, di sekolah ya, pada sekolah, rohbatan fil ilmi, cinta pada ilmu, yakni mana syahidnya di sini adalah rohbatan di sini adalah maf'ul li ajli ya, dan dia mansub. Kenapa disebut maf'ul li ajli? Karena dia af'alul qulub, atau amalan yang terkait dengan hati, yakni cinta, suka, atau menyukai atau mencintai, rohbatan, amalan hati. Untuk mencari maf'ul li ajli ini, kita bisa menjadikan pertanyaan, misalkan ataitul madrasata karena, atau lima, mengapa saya datang ke sekolahan, karena, atau ya bisa dikatakan karena mencintai pada ilmu. Atau kita memberikan pertanyaan mengapa ya, mengapa datang ke sekolahan ya, maka cinta pada ilmu. Kemudian contoh yang kedua, darabtu al-walada ta'diban lahu, saya memukul walad ya, anak ya, anak laki-laki, saya telah memukul anak laki-laki ta'diban lahu, untuk ya, mengajarkan atau memberikan pelajaran ya, mendidik padanya, karena pendidikan ini terkait dengan amalan hati juga. Mendidik ya karena apa? Untuk apa? Mengapa saya memukul anak? Maka di sini karena untuk mendidiknya. Fokusnya syahid ta'diban. Kemudian contoh yang ketiga, sholat itu saya sholat ya, imanan billah, ini karena iman kepada Allah. Mengapa saya sholat ya, misalkan mengapa dikasih pertanyaan mengapa sholat ya, karena cinta, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini syahidnya imanan. Kemudian zurtu aliyan hubban lahu, saya mengunjungi atau saya ziarah kepada Ali karena hubban lahu, cinta kepadanya. Kenapa? Mengapa saya berkunjung pada Ali? Maka di sini karena mencintai dia, lahu. Nah, di sini syahidnya hubban, amalan hati. Wa alamatuhu an yasluha wuquhu jawaban liqaulika lima ya. Maksudnya tanda maf'ul li ajli ya, boleh an yasluha ya, letaknya wuquhu, letaknya pada jawaban seperti perkataanmu mengapa, lima ya, seperti tadi yang sudah dicontohkan, mengapa mengunjungi Ali, maka cinta kepadanya. Bisa diganti pertanyaan mengapa. Naam. Kemudian ya, al-masdar lati takunu maf'ulan li ajlihi ghaliban ya. Makna seringnya masdar
yang menjadi maf'ul itu berupa masdar. Ya, maksudnya di sini berupa masdar seringnya atau kebanyakannya yang digunakan sebagai maf'ul li ajli pada berikut ini, yakni terkait dengan af'alul qulub, ya, terkait dengan amalan hati. Contoh yang pertama adalah hubban, ya, cinta, ya, atau suka. Buhdon, ya, yakni benci, amalan hati semuanya, dan dia masdar. Ikraman, ya, memuliakan. Ihtiraman juga, ihtiraman juga sama, ya, memuliakan juga. Menhayaan, malu. Syafaqatan mengasihi. Ta'diban atau mendidik. Imanan, ya, beriman. Huznan, sedih, ya. Farhan, gembira. Rahmatan, rahmat. Syukron, sulit, ya, sulit atau sukar atau rusak, ya. Khaufan, takut. Hasadan, ini benci, iri atau cemburu, ya. Dan semua anak ini adalah amalan-amalan hati, ya. Kita baca ketentuan maf'ul li ajli. Yang pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Kita ingat bahwa masdar hitungan tasrifnya hitungan yang ketiga. Walaupun ada perbedaan, ada yang mengatakan masdar itu hitungan yang ke-1, setelah itu fi'il mudhari dan fi'il madhi. Namun masdar pada umum yang sudah masyhur, maka masdar itu hitungan ketiga. Seperti misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'lan itu adalah masdar. Kemudian di sini maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan hati atau disebut dengan af'alul qulub. Dan tidak jauh dari ini, kata-kata maf'ul li ajli. Nanti selain ini pun ada, cuma nggak banyak, ya. Kita bisa nanti cari di beberapa literatur, maksudnya di kitab-kitab yang lain atau di kamus juga bisa. Untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya mengapa, atau yang tadi kita sebutkan di sini, ya, dengan anyasluha boleh, ya, letaknya dengan jawaban seperti perkataanmu 5, mengapa atau kenapa, ya. Tayyib. Nah, setelah maf'ul li ajli di sini penulis menjabarkan tentang maf'ul fih, ya. Jadi yang pertama pada mansubatul asma ada maf'ul bih, kemudian tadi adalah maf'ul li ajli, kemudian yang ini sekarang adalah maf'ul fih. Intinya maf'ul li ajli tadi terkait dengan pertanyaan kenapa, karena, ya, karena ini, karena itu, dengan amalan hati, dan dia masdar dan dia mansub, ya. Maka definisi yang maf'ul li ajli tadi adalah ismun yudkaru, ya, disebutkan, yang disebut libayani, untuk menjelaskan sebab-sebab husulin fi'li, terjadinya suatu perbuatan. Thayyib, mudahlah, insyaallah mudah dipahami. Kemudian kita beralih pada pembahasan maf'ul fih. Maf'ul fih di sini adalah kata ruang. Fih itu artinya dzaraf, ya. Dzaraf itu artinya ruang atau tempat. Fih artinya di sini adalah dzaraf, ya. Dzaraf, ruang. Dzaraf, ya. Afan. Dzarfun, ya. Di sini dia adalah berarti ruang atau tempat. Ya, nanti dzaraf ada berupa dzarful makan atau dzarful zaman, ya. Jadi nanti ada pembahasannya. Kita baca al maf'ul fi, maf'ul fi
wa yusamma dzarfan, yakni disebut juga dzaraf. Huwa ismun yudkaru, dan dia adalah isim yang disebut untuk menjelaskan zamanul fi'li, zaman fi'il, zaman perbuatan tersebut, waktu perbuatan tersebut, au makani fi, atau tempat dari perbuatan tersebut ya. Misal zahabtu yaumal ahadi, zahabtu yaumal ahadi, yakni saya telah pergi ya pada hari yaumal ahad, hari ahad. Mana maf'ul bihnya, yakni maf'ul fihnya, yakni dzaraf yauma, maka dia mansub ya, dengan fathah yauma, yakni dia berupa maf'ul fih. Apa? Dzaraf zaman atau dzaraf makan, maka dia yauma, hari, berarti dzaraf zaman. Kemudian yang contoh kedua, qumtu amamal ustadz, ya, saya berdiri di depan al ustadz, di depannya ustadz, yakni mana maf'ul fihnya amama, ya, berbentuk dzaraf apa? Dzaraf makan, yakni dzaraf tempat, amama, ya, di depan ustadz. Kemudian sumtu yaumal khamis, sumtu, saya berpuasa pada hari Khamis ya. Dzaraf maf'ul fihnya mana? Maf'ul fih, yakni yauma, yaumal khamis, dan dia mansub ya. Dzaraf apa? Dzaraf apa? Zaman apa makan? Dzaraf zaman, yauma. Kemudian yang contoh keempat, namal kalbu khalfal babi, ya, nama, tidur ya, anjing tidur di khalfa, belakang pintu, di belakang pintu. Mana maf'ul fi'nya? Khalfa, yakni dzaraf makan ya. Definisinya di bawahnya kita baca dzarfuz zaman ya, dzaraf zaman nanti atau keterangan waktu. Kata-kata kalimat yang menunjukkan dzarf zaman di sini sudah disebutkan oleh penulis ya, tidak jauh dari ini. Jadi nanti ketika kita mendapatkan kata yang seperti ini, maka dia bisa disebut dzaraf ya, maf'ulun fih. Maka kita bisa menggunakan kata-kata ini seperti sobahan, ghudwatan, bukrotan ya. Sobahan pagi, ghudwatan juga pagi, bukrotan juga pagi ya. Sobahan itu waktu subuh, ghudwah itu sedikit di waktu setelah subuh itu, bukrotan itu waktu di menjelang duha. Masaan petang, asilan ya, asilan juga sama petang, lailan malam, naharon siang, yauman hari, usbuan ahad pekan ya, minggu, syahron bulan, bulan pada kalender ya, bukan bulan komar ya, syahron, sanatan tahun, ama juga tahun, kornan ya, kurun ya, kurun waktu ya, abadan selamanya, hinan itu ketika, sarotan kadang-kadang, sabiqon yang lalu ya, bisa diartikan yang lalu atau yang akan datang, saatan jam atau waktu ya, al-ana sekarang, qabla sebelum, ba'da setelah, amsi kemarin, anifan baru saja ya. Kata-kata ini tidak lepas dari kata-kata ini, itu dzarfu zaman dan dzarfu makan, yakni disebut juga dengan maf'ul fi. Definisinya yang kedua, yakni dzarful makan, yakni yang pertama tadi ada dzarfu zaman, keterangan waktu, kemudian dzarful makan, keterangan tempat, yakni di sini sudah disebutkan amama di depan, qaddama, khalfa, qaddama juga sama di depan ya, amama, qaddama, khalfa di belakang, wara'a juga di belakang, fauqa di atas, tahta juga di atas sama, yamina di kanan, shimal di kiri, baina di antara, haula sekitar, inda itu di sisi, iza'a juga di sisi, inda dan iza itu sama.
Dan ini terkait dengan keterangan dzarfu al-makan. Nah, ini digunakan sebagai maf'ul fih ya, dan dia mansub ya. Ingat pembahasan kita kali ini untuk mansubatul asma. Kemudian dzaraf ya, selain ada dzarful zaman dan dzarful makan, dzaraf juga dibagi menjadi dua, yakni dzaraf mutasharrif dan ghairu mutasharrif, yang artinya dzaraf tersebut yang mutasharrif dia bisa mengikuti kedudukannya ya. Yang mutasharrif artinya mengikuti kedudukan. Misalkan ma yusta'malu, di sini ada yang digunakan dzarfan hinan ketika dan selainnya, ketika dzaraf atau selainnya. Misal pada dzaraf yakni sumtu yaumal ahad, saya berpuasa pada hari ahad, maka yauma di sini dia sebagai maf'ulun fih dan dia mansub. Ada pula dia bisa menjadi kedudukan yang lain selain maf'ulun fih ya, dia menjadi mubtada karena dia isim, termasuk isim, dia menjadi mubtada berawal berada di awal kalimat. Maka ma laisa dzarfan, yakni yang bukan dzaraf, yang bukan maf'ul fih, maka dia mengikuti kedudukannya, i'rabnya yaumul jumu'ati, maka dia mubtada marfu dhammah, bukan lagi mansub fathah, maka dia dhammah. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun, maka yaumul jumu'ati yaumun menjadi mubtada ya, khabarnya mana, yaumun yang kedua ini menjadi marfu sama, dan dia bukan mansub, dia marfu mengikuti kedudukannya. Namun ada kalanya ghairu mutasharrif yang tidak bisa digunakan selain hanya untuk sebagai dzaraf ya, hanya untuk sebagai maf'ul fih. Contohnya di sini ma la yusta'malu illa li dzarfi, yang tidak digunakan kecuali pada hanya dzaraf atau pada jar dan majrur ya. Sepertinya di sini contohnya dikit ya, tapi ini kata-kata ini sering digunakan seperti qabla, ba'da, inda, maka dia tetap qabla, nggak bisa qabli, nggak bisa qablu, ba'da, inda ya, maka dia tetap, kecuali nanti atau disandingkan dengan jar bimin ya, dia menjadi majrur dengan min ya, maka min ba'di biasanya seperti itu, min ba'di, tapi tidak selalu. Maka di sini bisa dinamakan dzaraf, maka dia mansub dengan fathah dan dia ghairu mutasharrif, yang tidak digunakan kecuali hanya untuk dzaraf. Sudah pasti ini untuk dzaraf. Dan yang ghairu mutasharrif, yang mutasharrif yang dia fleksibel ya, bisa digunakan untuk berbagai kedudukan, misalnya contoh fa'il, atau nanti ada mubtada, ada khobar, maka dia bisa marfu ya, seperti yaumu, bisa yaumi, bisa yauma. Kemudian dzaraf yang ketiga, dzaraf juga ada yang mu'rab, ada yang mabni ya. Jadi yang pertama adalah dzaraf, ada dzaraf makan dan dzaraf zaman. Kemudian dzaraf ada yang mutasharrif dan ghairu mutasharrif. Kemudian dzaraf yang ketiga adalah dzaraf ya, berupa mu'rab dan mabni. Yang mu'rab, maksudnya mu'rab itu bisa di-i'rab ya, dia bisa bisa yauman, bisa yaumun ya. Dia mu'rab, jadi akhir kalimat pada tersebut huruf harokatnya bisa berubah, maka dia mu'rab. Seperti yauman bisa yaumun, yaumin, lailan, syahron, sanatan. Kemudian yang mabni, dia mabni tidak bisa berubah ya. Amsi tetap amsi, idza tetap idza, haitsu tetap haitsu, al-ana tetap al-an ya. Maka definisi dari maf'ul fih, dia bisa berupa dinamakan dzaraf ya, yakni dinamakan juga sebagai dzaraf. Dzaraf ada dzarful zaman yakni tentang waktu, kemudian dzarful makan tentang tempat. Kemudian dzaraf ada yang mutasharrif dan ghairu mutasharrif. Yang mutasharrif bisa digunakan sesuai dengan kedudukannya ya, dia bisa menjadi mubtada, menjadi khobar sesuai dengan kedudukannya.
Tapi ada yang ghair mutasarrif yang tidak bisa digunakan kecuali pada dzaraf saja. Artinya harus digunakan pada dzaraf saja, seperti kalimat qabla, ba'da, inda, ya. Kemudian dzaraf ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab contohnya yauman, lailan, syahran, sanatan. Kemudian yang mabni contohnya amsi, idza, haitsu, al-ana. Ya, maksudnya mabni di sini adalah dia tidak berubah, dia tetap, ya. Mabni itu adalah tetap, tidak bisa berubah. Nah, demikian pembahasan maf'ul ajli dan maf'ul fih, ya. Maf'ul ajli yang pertama tadi kita sudah mendefinisikan, jadi dia terkait dengan af'alul qulub, yakni amalan-amalan pada hati, ya. Bisa kita cari dengan kalimat pertanyaan 5 mengapa, dan dia berupa masdar yang mansub, ya. Contoh-contohnya di sini, kata-katanya, kalimatnya tidak jauh dari ini. Kemudian yang maf'ul fi berupa dzaraf dan definisinya tadi sudah dijabarkan. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.